Gue boleh sedikit nggak? Silakan Bang Dipo, silakan. Boleh Bang, silakan Bang. Gue suka banget ya sama channel ini. Mudah-mudahan di corona ini terus berlanjut. Teman-teman juga panitianya kayak Arif dan lain-lain Ya, masih siap tetap Bang. semangat. Bang, kalau suka channel ini jangan lupa subscribe Bang. Subscribe, Jadi, like, comment, share. ditunggu lanjutannya lagi untuk tema yang terbaru lagi dan anak-anak CLP yang jadi narasumbernya ya. Oke, siap Bang. Bang. Nanti di next itu ada departemen kamera, departemen sound dan yang lain-lain kita bedah. Ya, itu akan lebih detail lagi tuh. Gue tunggu. Thank you banget. Makasih ya. Proses penyelesaian masalah aja kadang orang masih bisa berbeda-beda bagaimana cara menyelesaikannya. Tergantung dari kreativitas orang-orang itu masing-masing. Makanya ini kolaborasi yang tadi dibilang sangat saling berkaitan. Membuat film biasa juga itu wajib ngelakuin riset. Kalau nggak ada riset, naskah goblok. Itu punya beda-beda untuk sistem produksinya. Makanya mungkin ini yang sering gua pakai atau mungkin yang teman-teman lain juga mungkin ada yang pakai juga. Cuma kalau untuk sistem produksi itu kan sebenarnya ada 3 tahap ya. Ada 5. Ada ada development. Development itu biasanya cuma 3 orang nih. Development itu ada yang pertama tuh penulis naskah, produser, sama sutradara. Jadi 3 orang ini yang terus ngembangin sampai si skenario itu final draft lah. Sampai sampai bener-bener final. Begitu. Setelah development akhirnya masuk ke proses kita masih awalan dulu. Tahap praproduksi. Tahap praproduksi itu banyak, nanti bakalan dijelasin lagi. Setelah tahap praproduksi masuk ke produksi, proses syutingnya. Setelah proses syutingnya baru di pasca produksi itu tim-tim begadang pasukan kopi rokok lah malam kalau ini. Terus setelah itu baru lupa gue juga publishing. Jadi kalau misalnya hasil dari yang udah diediting biasanya ditaruh di festival atau di screening tempat-tempat gitu Pak moderator. Banyak sih sebenarnya kalau bisa ngomongin soal sistem produksi itu. Yang pertama juga kan beda-beda, intinya beda-beda. Mungkin teman-teman di sini juga nantinya dari ada berapa nih? Mungkin Regi punya sistem produksinya sendiri ketika nanti dia kedepannya mau nge-direct film lagi atau mau produserin film. Ini Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ini kan ada 4 kata ya, antara sistem, produksi, film, sama indie. Coba dibedah satu-satu. Kasih definisi yang sederhana. Oke. Kalau untuk sistem produksi film indie, sebenarnya kalau sebenarnya kalau sistem produksi film indie kita bedah per kata kalau kata moderator. Kalau dari sistem kan sudah jelas aturan. Kita bicara soal aturan, tahapan gimana sih tahapan produksi sendiri gitu. Nah, kalau untuk produksinya sendiri kan yang tadi udah dibilang tahapan proses pembuatan sampai si film indie-nya ini jadi. Nah, kalau indie-nya sendiri ini kan independen ya, maksud dari kata indie itu independen, menyendiri. Tapi terkadang ada yang sekarang ini film indie itu ada yang dipegang sama beberapa PH. Maksudnya kata indie itu sendiri ya, cok ya? Menyendiri lah, pokoknya independen. Begitu. Ntar saya minum dulu ya. Iya, kali ini disponsori sama Dirgahayu. Oke, terus pertanyaan kedua nih, tips agar kan ada ide kreatifnya ya. Emang apa sih yang mau dijelasin di sini gitu tentang ide kreatif itu? Oke, benar. Makasih Pak Moderator. Mana sih saya tidak melihat wajah muka Pak Moderator, jadi saya hanya melihat foto Anda, Pak. Kalau moderator lagi. Kalau ide kreatif sih sebenarnya teman-teman pasti punya ide kreatifnya masing-masing dan punya jalurnya sendiri. Mungkin kalau kita teman-teman semua kenal Sukma, kenal dengan gaya penggarapan film yang horornya, itu pasti kita kenal, oh ini gaya filmnya Sukma. Nah, itu ide kreatifnya maksudnya di situ.
Sukma Anugrah. Iya, Sukma Anugrah. Dia CLP di angkatan 6. Nah, kalau ide kreatif itu sebenarnya teman-teman punya, tergantung bagaimana teman-teman mau mengembangkan ide kreatifnya itu apa enggak. Begitu sih sebenarnya. Kalau ide kreatif itu sebenarnya nggak harus bentuknya cerita, tapi apapun. Dalam sistem produksi pun harus ada ide kreatif. Kayak ada problem, ada solving gitu. Jadi keduanya ini pasti perlu ide kreatif untuk penyelesaian masalah kan. Solving itu kan penyelesaian masalah. Jadi pasti ada bentuk-bentuk kreatif yang dikeluarkan. Ketika solving misalnya kita kasih contoh deh. Prosesnya dalam waktu 1 jam kita ada kita ambil apa namanya studi kasusnya ya. Dalam 1 jam itu ada harus 2 shot. Tapi talentnya salah mulu, mau nggak mau kita pakai solusi pick up shot, bisa pakai pick up shot. Jadi nggak perlu adegan itu diulang, tapi kita harus coba pindah shot untuk melanjutkan adegan yang tadi salah itu. Itu salah satu solusinya, mungkin kayak gitu bisa pick up shot. Banyak sebenarnya kalau untuk ide kreatif tuh, dari mulai cerita. Intinya kalau ide kreatif jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah untuk memulai. Jadi terus mengeksplor gitu ya. Iya benar, untuk explore terus, jangan pernah ragu, jangan pernah ngerasa, anjir cerita gue lebih kurang bagus nih dari ceritanya si A, atau cerita gue kayaknya. Nah, ini sih yang kadang salah juga, sifat dari kita tuh kadang bentuknya tuh kompetisi, bukan kolaborasi. Jadi kadang kalau misalnya kita berpikir selalu, anjir, gue harus bisa lebih bagus nih, gue harus bisa lebih bagus, itu boleh. Tapi terkadang ada yang bentuknya sifat itu lebih berlebihan, sehingga muncul kompetisi tanpa disadari, itu bentuk kompetisi dari teman-teman nantinya pastinya. Apalagi khususnya di angkatan 10 film akrab ya nanti ya. Bener nggak, Ricky? Iya, benar. Nah, nanti kan pasti dibagi apa namanya? Dibagi tim masing-masing tuh. Nah, kalau bisa teman-teman jangan menganggap bahwa film gua yang harus paling bagus nih, film kelompok gua harus yang paling bagus nih. Jangan sih, kalau bisa gimana caranya hindari rasa kompetisi, tapi coba kalian bentuk kolaborasi gitu. Oke. Itu sih. Ya, itu garis besarnya ya dari yang mau dibahas. Garis besar dari. Oke. Selebihnya kita bakalan bedah lebih dalam lagi nih Pak ya. Mau lanjut lebih atau dalam gimana? lagi. Boleh. Tapi sebelumnya banyak sih sebenarnya kalau untuk ide kreatif tuh, ide cerita gue yakin lah teman-teman pasti. Yang paling mahal tuh kan ide ya. Kalau masalah teknis itu bisa diselesaikan gampang. Kita bisa cari solusinya. Tapi kalau ide itu kan mahal. Bener-bener mahal. Berarti dimaksud ide kreatif ini ide cerita ya? Banyak aspek. Karena ide kreatif itu kan nggak cuma cerita ya. Yeah. Kreatif itu kan kadang kayak yang tadi gue bilang, proses penyelesaian masalah aja kadang orang masih bisa berbeda-beda bagaimana cara menyelesaikannya. Tergantung dari kreativitas orang-orang itu masing-masing. Karena kan kenapa di sini bikin, kemarin gue minta sama Pak moderator, Pak dibikin gini aja judulnya Pak. Sistem produksi film indie dan ide kreatif. Jadi ini nih saling berkaitan. Ada kita bicara soal teknis sama ide kan. Itu kalau idenya jalan tapi kalau teknisnya kurang bagus, itu juga kan apa namanya agak kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya teknisnya bagus tapi kalau ide kreatifnya sendiri yang kurang gitu, ceritanya atau apanya. Ini makanya ini kolaborasi yang tadi dibilang sangat saling berkaitan. Oke. Gitu sih paling. Apapun ya, kalau ide kreatif itu kita bicara soal apapun. Siap, kalau begitu bisa lanjut masuk ke pembahasan. Kawan-kawan semua udah paham ya maksud di sini kenapa kita ngambil judul sistem produksi film indie dalam ide kreatif, garis besarnya seperti itu. Siap, next. Nih, bisa dilihat PPT-nya ya? Oke. Temen bisa lihat PPT-nya? Bisa kok, bisa. Bisa. Ada yang udah lihat belum? Yang udah lihat coba ke jempol. Yang udah lihat jempol. Yang udah lihat PPT-nya jempol. Oke, siap. Nah, ini kita langsung aja bahas karena waktunya kan cuma 40 menit ya Pak ya. Iya, benar. Jadi udah potong sama di awal berijikan masuk. Jadi kalau apa namanya kita bicara soal film. Film itu kan kalau ada teori yang mengatakan, gue lupa teorinya. Film itu dibuat dalam 3 aspek ya. 4 kelebihan. 3 aspek itu. Yang pertama di pra, yang kedua di ketika produksinya, dan ketiga pasca produksi. Kalau Raditya Dika bilang film itu ditulis 3 kali. Raditya Dika bukan gua.
film itu ditulis 3 kali. Yang pertama ketika lagi di proses penulisan skenario, terus ketika lagi pas produksinya kadang pasti ada perubahan. Kadang perubahan ini terjadi ketika melihat set, oh bagus nih, harus diambil adegan inilah yang harus dipotong atau apa. 3 kali. Dan yang terakhir ketika pas lagi editing atau di pasca produksi. Jadi itu kata si Raditya Dika. Nah sekarang kita bahas dulu di praproduksi. Praproduksi itu apa sih? Praproduksi itu kan dari namanya juga udah pra itu kan preparation. Prabu anjing. Preparasi lah, persiapan proses pembuatan si film ini, bedah. Jadi kan dari mulai skenario udah jadi yang tadi dibilang itu dari development ini sendiri sehingga jadi naskah final draft. Dari naskah final draft akhirnya dibedah sama produser dan sutradara yang mencari kru-nya, teman-teman yang lainnya. Makanya kadang di kita tuh kan kalau di indie sendiri, kalau yang kita rasakan kita bicara soal kalau gue pribadi ngomonginnya pengalaman aja. Kadang ketika sudah dibagi tim gitu. Udah langsung siapa nih yang jadi sutradaranya? Siapa nih yang bikin cerita? Kan kalau di kita masih kayak gitu ya. Kapan siapa nih yang jadi kameramennya gitu. Padahal ceritanya belum ada, tapi udah bagi job desk. Iya, Tiga benar. sampai sini ya. Iya. Itu yang kadang itu nggak apa-apa sih, itu nggak salah, tapi itu proses belajar. Makanya sekarang perbaikan lah. Coba buat dulu ide ceritanya semenarik mungkin. Untuk masalah kru itu bisa siapa aja yang isi. Makanya teman-teman nantinya kalau misalnya khususnya angkatan 10 nih yang mau bikin film akrab, coba dari sekarang tunggu masih ada waktu, kan lagi corona di rumah, coba bikin cerita dulu aja yang menarik. Nanti ketika sudah menarik, karena nih BMC sendiri waktu itu tahapnya gue coba belajar. BMC itu ketika apa? Pas lagi gue masih ketika gue lagi jadi ketua CLP, BMC Bioskop Mini CLP itu tahapnya agak beda. Makanya dari sebelumnya, makanya kemarin tuh teman-teman angkatan 7 dan 8 mungkin Arif juga merasakan ya. Waktu itu ada yang ngasih skenario, kita belum buat kru, tapi kita proses pengumpulan cerita dulu. Nanti penulis naskahnya milih sutradara, nanti pengajuan ke produsernya siapa yang mau, nanti teman-teman banyak yang mengajukan. Nah, barulah sudah berbincang proses penarikan kru dari teman-teman CLP gitu. Kalau makanya kadang di kita tuh pas udah dibagi kelompok, chat, ayo kita pikirin ceritanya bareng-bareng. Iya, langsung. Sebenarnya nanti dampaknya ada baik buruk ya sih. Jadi kadang-kadang kalau gue pribadi suka rese kalau ketika gue lagi ngedirect film, terus ada aja yang bilang kayak, sebenarnya nggak apa-apa, cuman perasaan kayak ada, wah ceritanya gini-gini nih, sehingga yang tadinya harusnya ceritanya dari A ke B, bisa lompat A ke C, nggak nyampe ke B gitu loh. Jadi ada saking banyak yang masukan, nggak bisa begini nih, padahal divisinya dia bukan seharusnya untuk mengatur cerita. Ngerti kan ya sampai sini maksudnya ya? Jadi banyak ini, jadi akhirnya itulah nanti ketika diproduksi. Makanya yang sutradara tuh benar-benar harus kuat sama argumennya gitu. Apa? Karena kan dari awal juga teman-teman di sini kan calon sarjana gitu. S1 kan dididik untuk bagaimana, kenapa, selalu bertanya kenapa. Ketika mau melakukan sesuatu kenapa, pasti harus punya jawabannya. Gitu sih. Nah, dari praproduksi juga kan ada beberapa tahap gitu. Yang pertama preparasi visual yang teman-teman bisa baca nih. Preparasi, gua ke atasnya dulu deh. Preparasi visual, terus preparasi art. Nah ini anak-anak art nih. Sama yang terakhir preparasi sound. Jadi ada 3 aspek itu. Mungkin kalau teman-teman tahu namanya Miss Ensin ya, Cok ya? Miss Ensin ya namanya, gue lupa. Miss Ensin. Bapak Sopyan, coba tolong dijelaskan prepare visual ini. Reading naskah itu apa sih reading naskah? Terus membuat shortlist itu seperti apa? Oke, siap. Terima kasih Pak. Tapi sabar. Jadi nanti akan ada masuk ke sesi tahapan itu. Jadi ini tahapan untuk mensusun Miss Ensin juga gitu. Ketiga aspek ini. Kalau kita lihat nih, reading naskah kan sudah jelas dari naskah yang udah ada. Sebenarnya ada sebelum 3 tahap ini berlanjut, ada lagi. Itu namanya casting. Tahapan casting. Teman-teman tahu ya, casting proses pencarian artis, pemeran, talent, kayak gitu-gitulah. Ekstrasnya berapa. Nah, itu juga dirapatin, di meetingin juga. Kayak misalnya pemeran si A
butuh karakter yang seperti apa. Itu di breakdown per karakter itu di breakdown kalau gue biasa gitu. Terus pemeran B itu seperti apa, pemeran C itu seperti apa. Nanti dicari sehingga dapat, baru reading. Yuk kita reading yuk. Udah kesepakatan bareng-bareng baru kita yuk reading, kita reading. Gitu. Nanti kalau udah reading tuh biasanya dilakukan tuh 1 minggu sebelum sih biasanya kalau gue. 1 minggu sebelum hari syuting. Jadi biar supaya apa? Supaya talentnya tuh memasuki karakter yang diinginkan oleh cerita. Gitu. Kita lagi bahas preparasi visual ya. Oke. Nah, setelah reading, di samping itu kita sutradara juga membuat shortlist. Jadi kalau shortlist itu bentukannya kurang lebih jadi ada pemainnya mati, Cok, pemainnya mati, Cok. Jadi ada beberapa aspek gitu kalau shortlist dari mulai scene berapa, shotnya berapa, banyak lah. Ambil ngerokok ya. Begitu. Kalau untuk yang shortlist. Jadi ntar teman-teman enaknya kalau shortlist tuh kita langsung praktek sih. Gimana caranya kita membuat shortlist. Oke. Banyak sebenarnya kalau di Google juga teman-teman bisa searching sendiri bentukan shortlist walaupun beda-beda ya, tapi intinya sama kok. Oke. Ini Pak Sofyan ini kan ada waktu 6 menit lagi ya sebelum dia kita mau habisin 6 menit ini atau kita buat room baru? Kita habisin 6 menit dulu aja deh. Ada Bang Oke. Diko tuh. Bang. Siap. 6 menit nih. Nah, lanjut di sebenarnya banyak kalau teman-teman bisa baca PPT-nya sendiri ya, tanpa gua harus sebutin. Banyak aspek yang harus dilakukan gitu. Dari mulai kayak reki, penentuan lokasi, terus di reki juga ada test cam, kamera yang mau dipakai itu kamera apa, kayak gitu-gitu lah. Itu mainan anak-anak departemen kamera. Jadi kalau dari sutradara sendiri mungkin gue jadi lebih banyak membicarakan tentang lebih dari sudut pandang sutradara ya. Ya, jadi kalau dari sutradara sendiri mungkin hanya memberi arahan ke tim, khususnya ke penata gambarnya, ke DOP-nya tuh, ya Bang, gue pengennya shotnya gini, nanti coba dibikin itu biar DOP-nya aja, cahaya seperti apa itu biar DOP, kerjaan DOP. Nanti kalau dikhawatirkan kalau semuanya dimakan sama sutradara, gaji semuanya dong. Gitu, kasarnya kalau udah bicara soal industri ya. Makanya ntar itu DOP-nya lagi yang ini. Reki, test cam, preparasi semuanya tim ada itu ambil Reki itu anak art udah mulai cari-cari alat tuh, props, building, segala macem sampai ke yang lainnya gitu. Anak sound juga gitu sih. Sama anak lokasi biasanya. Kalau ngomongin kru film tuh kan banyak banget ya anak lokasi, tim produksi itu banyak banget dari mulai unit produser, asprod sampai ke unit-unit lain lah. Oke. Sih. Itu baru akhirnya udah final. Oke. Ya, itu baru visual. Banyak ya kalau kita membahas soal tahapan praproduksi itu banyak banget. Makanya kadang di sini sistem produksinya minimal teman-teman tahu dulu dasarnya seperti apa. Khususnya buat anggota yang mau bikin film makrab nanti ya. Jadi kita coba sistemnya kita mulai perbaiki lah sedikit demi sedikit walaupun kita masih jauh dari kata sempurna. Betul, sepakat sekali. Benar. Minimal ada niat mau memperbaiki. Kalau misalnya kita bisa menjadi yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Oke. Lanjut ke prepare art ya. Tadi kan prepare visual tuh. Oke, 4 menit terakhir. Oh iya. Oke, dikejar waktu ya, cepet. Kalau art sendiri, nah ini nih yang gue sebenarnya sangat disayangkan, tapi gue akui sekarang ini udah mulai banyak anak-anak art yang bermunculan gitu. Kayak contohnya tuh bisa lihat ya di muka-muka samping di sini teman-teman kalian, calon-calon muka Palu semua yang bawa Palu. Jadi banyak anak art yang sekarang udah mulai bermunculan kalau di Selfie sendiri. Kayak si Farhan itu kan dia pengen jadi art director. Gue salut, gue suka. Kenapa art itu penting? Karena artistik itu kan menunjang kebutuhan dari segi visual yang ada di dalam frame. Jadi gimana caranya art yang ada di dalam frame, shot yang ada di dalam frame itu tidak terlihat kosong, diisi sama anak art. Nanti kebutuhan
Kalau itu ada di props, itu dibutuhin lagi sama anak props master. Kayak misalnya syuting adegan perlu mobil, nanti anak props master yang nyari mobil. Kayak gitulah. Kalau art tuh sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan scene. Begitu, Pak Arif. Dari mulai Ya, kostum, oke. makeup artist, visual effect juga diperlukan sama anak art gitu. Kayak misalnya, bahkan di art juga itu masuk ketika tahap di editing. Di editing tuh anak art sebenarnya ikut untuk melihat kebutuhan visual effect yang bentuknya itu digital atau yang ketika di lokasi analog. Oke. Kita Oke, lanjut ke sound. Ya, tadi ada masukan juga dari Bapak Robito nih sebelah. Kalau kita bahas naskah emang agak panjang sih sebenarnya, Cok. Ya. Kita berempat di sini. Ini nggak kita berempat di sini sih anjing. Kan lu tadi dapat kamera di sana anjing. Udah lu sama semua. Ah, parah amat. Baterai gua habis. Ya elah. Nah, Jaya. Ini Lanjut. Ayo, ini ngomong sih ngomong. Yuk lanjut, preparasi sound. Ya. Preparasi sound merancang efek audio yang sesuai dengan plot cerita. Tuh, dari situ udah bacanya udah ketahuan banget ya. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi, tadi kita masih di konteksnya di sini praproduksi gitu. Kalau ngomongin soal praproduksi itu sebenarnya tahapannya tuh kita bicaranya rendetan lah ya. Pertama, cerita, penulis naskah untuk cerita. Ya. Gua diserek bang sama yang ada di sini anjing. Aduh. Terus setelah cerita kita bedah bareng-bareng sehingga nanti muncul nih kebutuhan syutingnya apa, dari mulai kebutuhan artistiknya, preparasi art. Setelah preparasi art, kita kebutuhan visualnya seperti apa. Misalnya mau ngambil shot begini. Jadi ketahuan anak tim kamera juga, oh kita harus pakai lensa ini. Oh kita harus pakai kamera ini. Oh kita harus pakai alat audionya seperti apa, pakai zoom kah atau pakai kondensor ininya mic-nya, itu terserah, itu semuanya tergantung semuanya kebutuhan begitu Pak sebenarnya. Makanya kalau kita bicara soal praproduksi dari semua yang ada di sini itu semuanya itu sangat berkaitan semuanya. Memang kalau film kan kalau kita bicara karya kolektif gitu ya, secara garis besar karya kolektif, karya bersama-sama, karena maksud dari kata karya bersama-sama ini semua aspek itu dibutuhkan dalam proses pembuatan film. Ketika ada satu yang bincang, maka akan sangat terlihat. Dan itu, kalau sendiri, kadang kalau kita nonton film, apalagi teman-teman sendiri sudah menjiwai sebagai sineas kreator audiovisual mungkin ya. Ketika nonton film, ketika ada satu kesalahan, pasti itu yang akan dikomentari gitu ya kan ya. Wah ini Betul. gambarnya Iya, begini benar. sih. Soalnya begini sih. Nah, kita selaku pembuat audiovisual. Pak, izin ke WC dulu, Pak. Ya, silakan. Monyet sih lagi izin ke WC. Sebisanya izin ke WC lu. Ya, silakan lanjut Pak Sofyan, lanjut. Anjing. Jadi semuanya dibutuhkan. Makanya kadang gimana caranya kita sebagai pembuat tim supaya penonton tidak berkata seperti itu. Gitu loh. Ya, ini soundnya nih, berarti ada salah. Ada apa nih? Atau mungkin ketika pas produksinya semuanya ada yang kurang, ternyata ada yang kurang proses pengambilan gambarnya. Kalau di layar lebar sendiri itu boomer plus clip on, boomernya 2. Oke, itu kan di layar lebar ya Pak ya. Kalau misalkan di adik-adik nih di angkatan 10. Kalau ini di angkatan 10 solusinya gampang banget. Sekarang udah teknologi handphone, ada yang namanya teknologi handphone gitu. Audionya juga udah bagus, apalagi udah banyak banget yang pakai iPhone gitu. iPhone itu kan udah bagus banget audionya. Nggak cuma iPhone, sebenarnya Samsung juga udah bagus kalau untuk kualitas audio. Bisa pakai headset, mic-nya. Terus bisa ditempel di sini ke lakban, ya kan? Ya gitulah. Makanya kadang teman-teman jangan pernah takut produksi mahal, keluar duit. Sebenarnya kalau untuk soal alat itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Bukan kadang, harus pakai ini. Padahal pakai yang lebih murah pun bisa, gitu. Oke. Jadi nggak tergantungan pakai alat yang mahal ya Pak ya? Jangan sampai ketergantungan. Apalagi kadang yang dikhawatirkan tuh alasan malas bikin audio visual karena
alatnya tidak memadai. Padahal kalau jangan bicara soal alat, teman-teman udah pakai handphone. Sekarang handphone juga udah bisa untuk merekam. Itu kan untuk sound nih. Kalau misalkan untuk visualnya menggunakan handphone bisa. Handphone juga bisa. Jangan sekarang udah banyak kok film yang menggunakan handphone. Contohnya, Teman-teman bisa contohnya. nonton di YouTube itu. Contohnya kayak film, kalau kita, ini bukan brand ya, bukan masalah ngomongin brandnya. Tapi kalau kita, teman-teman mau tonton aja filmnya sutradaranya Yandi Lawrence, itu dia bikin iklan Samsung di Google, teman tonton aja. Iklan Samsung ya, cok ya? Yang mainnya si ini, ada ceweknya siapa? Ya, Dian Sastro. Itu Samsung, itu pakai HP itu bikin ya. Oke. Jadi Iya, iklan. Angga Sasongko juga film yang baru pakai HP. Banyak sebenarnya kalau ngomongin ini. Yang MRT. Jadi gimana pengetahuan kali ya? Gimana kreativitas yang tadi itu loh yang kita bahas? Iya, kadang kita suka punya, wah, apa namanya, yang bikin begini-begini nih, bisa nggak ya? Gimana kita nggak tahu kalau kita belum coba. Iya, benar-benar. Gitu. Kita nggak tahu kalau kita belum coba. Makanya, balik lagi ke praproduksi. Kalau ngomongin praproduksi, teman-teman sebenarnya enaknya praktek ya, Cep, ya, kalau untuk praproduksi ya. Gimananya? Karena gua mau Ucok dulu berapa kali, lu berapa kali gua Cok? Gituin, Cok. Ada 4. 4 kali gua mau Ucok produksi. Kalau sama dia baru sekali nih. Yang satu petani, ada CM. Enggak itu. Mesra. Oke, Mesra. next. 4. Next, benar Bapak Arif. Itulah. Nah, sekarang lanjut kalau kita rada mundur nih Pak, nggak apa-apa ya? Mundur kemana? Kita breakdown. Kalau kita mau ngomong breakdown. Ini nggak ada PPT-nya nih breakdown. Ini ada di sini. Bedah. Bahasanya bahasa Indonesia bedah. Kalau breakdown kan bahasa Inggris. Bedah naskah. Nih, saran gue sih sebenarnya buat teman-teman bedah naskah nih, khususnya coba buat kalau bedah naskah tuh bener-bener sampai final gitu. Jangan sampai ketika lagi produksi ada yang kelewatan, yang nggak dibedah. Jadi masing-masing departemen, masing-masing divisi, kalau bisa membedah sesuai kebutuhannya. Ini saran gue buat teman-teman semuanya. Bedah naskah tuh kayak gimana sih contoh kecilnya, Pak? Bedah naskah tuh? Bedah naskah misalnya gini ya, gue gambar di sini. Ini cerita lah. Ini cerita. Ini taruh deskripsi adegan. Misalnya contohnya, ini gue nggak nulis ya. Cuman kelihatan nggak ya? Nah kayak gini lah. Ini bentukan skenario kan gini ya. Iya. Kurang lebih. Jadi per kalimat itu dibedah. Sedetail itu per kalimat dibedah. Ketika misalnya adegan salah satu contohnya gini. Si A sedang berlari menghampiri si B. Itu salah satu contoh adegannya ya. Berlari. Dari mulai kita berlari, itu kemungkinan ada si A berlari menemui si B. Itu bisa di cover jadi 4 shot. Kayak begitu. Kita ambil masternya, lari. Kita ambil bird eye-nya, lari dari atas pakai drone. Kita ambil shot padatnya, lari. Sama terakhir kita ambil shot padatnya wajah si yang lari. Capeknya. 5 malah sama kata Ucok sama medium shotnya. 5 shot lah, kita ambil 5 shot. Nah, 5 shot itu berarti ada 5 adegan pengulangan. Ini kita belajar breakdown ya. Dialognya ntar gua tulis dulu. A berlari ke B. Ke B. Oke. Ini kalau misalnya kita belajar breakdown ada 5 tuh, yang 5 shot yang mau kita dipakai ketika lari doang itu dalam satu kalimat. Kadang kalau gua kadang suka bikin deskripsi adegan itu bisa sampai 5 atau 7 kalimat, tergantung kebutuhan, tergantung ceritanya. 5. Nah, dari 5 ini dicari audionya yang dibutuhkan apa, nanti volley artisnya seperti apa. Volley artis itu proses penangkapan, pengambilan atau perekam suara ulang ketika nanti pas si adegan itu nggak dapat. Jadi kayak misalnya bikin suara lari. Jadi kayak ngebikin ulang proses pengambilan suaranya. Kayak begitu. Nanti udah suaranya seperti apa, suara ngos-ngosan. Nah, itu di breakdown tuh. Ketika lari, suaranya apa aja nih, Cok ya? Suara ngos-ngosan, misalnya. Suara ngos-ngosan. Terus suara apa? Suara sepatu lagi berlari, misalnya. Terus suara ambience-nya seperti apa, ya kan?
tergantung lokasinya, misalnya lokasinya di hutan, suara hutan seperti apa tuh, kayak suara apa jangkrik atau apa suara hutan, misalnya malam hari atau apa. Nah itu di breakdown sampai sedetail itu baru suara ya, tadi yang kameramen, oh kita butuh butuh 5 shot nih, shot padet, oke shot padet kita pakai 70-200 lensanya misal, oh shot oh kita pakai drone nih, drone yang mana, saya pakai Phantom 4, tuh udah dapet tuh alatnya 2 tuh, oh kita pakai shot jauh, kita pakai 16-35 mm lensanya, udah dapet tuh ya kan. Terus medium shotnya di cover pakai 16-3 mm juga udah bisa. Lari, track out, ya kan. Kalau track out gimana caranya nih? Misalnya, oh kita mau minim budget nih, kita udah habis alat sewa di lensa. Bisa pakai motor atau pakai Ronin. Naik motor yang larinya, yang kameramennya di motor, dibonceng ngadep belakang pakai Ronin. Itu udah selesai masalah tuh. Oke, Sampai jadi sini. itu bedah naskah tuh. Itu bedah Oke. naskah. Oke. Bedah naskah tuh nggak cuman ininya doang. Terus dari mulai artnya, oh artnya kira-kira ketika dia lari dia mau ketemu apa ya, misalnya ketemu tong sampah, oh ada mau masuk, sutradaranya minta ada apa tong sampah dong karena nanti ada tambahan adegan atau apa. Terus propsnya misalnya oh pakai sepatunya apa, misalnya kalau kita bikin iklan branding, iklan sepatu, oh sepatu yang ini yang harusnya seperti apa, warnanya apa, menimbulkan pesannya apa dan kenapa, itu yang selalu jadi pertanyaan, itu kenapa harus begini-begini. Nah teman-teman harus bisa jawab kenapa gitu. Wardrobe-nya, iya. Misalnya, wardrobe-nya pakai baju apa, itu semuanya dibedah. Sampai sedetail itu. Banyak banget, sampai apa lagi, Cok. Sutradara juga bahkan jangan cuman, teman-teman mungkin kiranya cuma misalnya, oh misalnya ini. Enggak, teman-teman, sutradara juga blocking-nya seperti apa, digambar. Nanti dibantu sama anak Astrada, mapping-nya, terus Astrada bikin call sheet, ya kan. Tahu lah teman-teman call sheet seperti apa ya. Pencahayaannya seperti apa, kalau syuting di malam hari, pakai lighting apa, terus misalnya kalau siang cahayanya overlight, terus ngediffusernya pakai apa gitu ya, karena tuh pakai putih, pakai apa kita nggak tahu. Nah, itulah Diffuser maksud tuh gua. gimana tuh, Pak? Diffuser tuh? Diffuser itu misalnya kita meredus cahaya, alat untuk meredus cahaya, biasanya bentuknya kertas yang memang dia sendiri bentuknya tuh gel, kertas tapi gel, tapi bahannya bahan gel maksudnya. Bisa juga pakai kain putih, jadi kayak terlalu over cahaya tuh kalau di kamera kadang bisa juga diganti kalau misalnya memang diffusernya pakai ND. Jadi supaya cahayanya lebih lebih tidak terlalu overlight, bisa pakai ND. Terus banyak lah sebenarnya, tergantung gimana kreativitas kalian aja untuk mengakalinnya gitu. Oke, itu kan bedah naskah nih. Berarti kita bisa lanjut ke next ya. Iya, itu setelah benar naskah banyak lah reki. Makanya perlunya reki itu untuk itu supaya kita tahu sebelum kita syuting. Nah, perlunya test cam juga supaya kita tahu. Jadi ketika syuting, oh udah tahu nih harus pakai apa-apa. Jadi nanti di produksi nggak perlu nanya lagi gitu. Oke. Bisa di next. Boleh silakan. Kurang lebih kayak gitulah ya. Lanjut, Oke. kita masuk Itu ke tahap produksi nih. oke. Yang barusan itu praproduksi ya. Itu praproduksi, banyak sebenarnya kalau ngomongin praproduksi karena waktunya paling lama kan kalau praproduksi itu dibanding yang lain. Oke, next, produksi. Nah, ini kan Belum banget sekarang, ada persiapan kamera, grip, lighting, produksi art, sampai ke syuting, sampai controlling. Nah, ini gimana nih, Pak? kalau udah controlling sebenarnya bukan ranah saya sih, saya jangan pernah jadi produser. Jadi Aldi mungkin produser saya kalau controlling Oke. itu ya. Bisa dibedah Kalau satu-satu. boleh. Jadi kalau syuting nih ya, syuting itu kan udah jelas ya. Shoot ada 2 kata nih, shoot sama ting. Nggak bohong bercanda. Shooting, proses sedang, ada imbuhan ing, sedang, proses pengambilan gambar gitu. Jadi benar-benar prosesnya saat itu juga, proses pengambilan gambar saat itu juga. Bentar Pak, saya izin minum. Jadi benar-benar apa yang sudah dipersiapkan di praproduksi, semuanya itu benar-benar dilaksanakan ketika produksi. Gimana? Kata-katanya udah enak belum, Cok? Apa kurang lebih sederhananya gimana ya? Kata-kata sederhananya. Oh, ini melaksanakan apa yang sudah disiapkan di praproduksi. Nah, itu syuting tuh. Produksi tuh. Jadi kalau praproduksi belum selesai, jangan syuting gitu ya? Jangan dulu ke produksi. Nah, benar. Kalau praproduksi belum siap, jangan syuting. Lebih baik dipikirkan matang-matang. Begitu Oke, sih. next. Nah, ini nih, kalau kita ngomongin produksi art, nah, proses art inilah ada ngeset, ya kan, membuat building properti, terus kostumnya yang dibutuhkan seperti apa yang sudah disiapkan di praproduksi gitu.
Terus setelah itu makeupnya mau makeup apa, makeup natural, ada makeup yang beauty, banyak lah kalau ngomongin soal makeup. Baru membuat special effect kalau misalnya dibutuhkan, misalnya kayak butuh ada darah-darah. Sebenarnya itu anak kerjaan anak makeup ya. Siapa? Membuat darah-darah kayak hal-hal bikin banyak lah sebenarnya, bikin penyok lah mukanya atau apa, itu tugasnya anak special effect. Oke. Apa sih kalau ininya disebutnya? Makeup apa sih? Makeup effect ya? Iya. Makeup effect sih sebenarnya, iya. Banyak. Nah, kalau udah syuting kan, nah kalau untuk tim kamera sebenarnya tinggal melaksanakan apa yang sudah dipersiapkan di pra sih. Kayak mulai lighting, terus kameranya, misalnya kalau pakai rig ya udah dipasang, kayak gitu. Itu kalau misalnya bahas per departemen mungkin kalau udah satu sesi enaknya ya Cuk ya. Misalnya bahas departemen kamera itu udah satu sesi lebih karena supaya lebih detail aja Oke. jadi Itu nanti di season selanjutnya kita bahas departemen kamera. boleh. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ke Udah sih pasca Pak, berarti. mungkin kalau untuk pra itu sebenarnya proses pengambilannya aja. Yeah. Nah, ini nih kadang kalau sutradara tuh kan tadi Radit juga udah bilang ya, kadang gue juga mengikuti pedoman itu gitu. Film itu kan ditulis 3 kali yang tadi gue bilang. Ketika di praproduksi, diproduksi dan di pasca produksi, ya kan? Iya. Nah kalau di produksi itu kadang ada aja hal-hal yang ditambahkan atau dikurangkan. Misalnya adegan ini pas sudah di lokasi kurang lucu atau jadi dirubah. Itulah yang sering terjadi. Kadang di sini nih tugasnya Astrada sih. Lebih banyaknya Astrada yang memang harus memungkinkan ketika diproduksi. Karena kenapa? Dia ngatur jadwal. Misalnya 1 hari kita harus dapat 6 scene, tapi ternyata cuma dapat 4 scene, jadi kurang utang 2 scene, itu kan pasti harus reschedule lagi semuanya. Itu dia kadang kendala-kendala kayak begitulah yang sering banget terjadi, kayak hujan. Itu kan kalau hujan kita nggak bisa maksa dong, oh jangan hujan dong, masa kita berteriak dengan Tuhan, alam ya kan, jangan hujan. Nah itu kadang kendalanya kalau syuting tuh ya kayak gitulah, suara-suara. Kadang kalau anak sound tuh kendalanya suara alam atau suara yang tidak diinginkan atau warga yang berisik. Kita kan posisinya apalagi kalau kita di kampung orang numpang syutingnya izin, jadi kan kita nggak bisa apa-apa, mau nggak mau ya kita ngikutin ikut flow-nya aja. Begitu sih Pak, mungkin kalau untuk produksi nggak banyak karena ini udah proses pelaksanaannya. Berarti kita udah bisa lanjut ya ke pasca. Saya pengen diskusi nih, nggak sabar pengen diskusi. Oke, pasca. Gimana? Bisa dilihat ya PPT-nya, kawan-kawan. Nah, ini nih, pasca produksi. Ada Yang Lucky ini nggak? nih. Lucky, nggak ada Lucky. Ini teman-teman yang, ntar dulu sebelum lanjut ke pasca, mau tahu dong teman-teman yang angkatan 10, angkat tangan coba. Kasih emot tangan yang begini nih. Tadi gua bisa deh. Nah, 2 orang doang angkatan 10. Mana yang angkatan 10? Oh, 3. 4. Oh, banyak lah. Yaudah, ya. Nanti kita diskusi ya. Kalau ini mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mana? Ini banyak kalau ada visual editing, audio. Nah, kita pusing nih. Bisa aja Bapak. Ya. Kalau di sini sendiri sebenarnya bisa saling berkaitan ya. Jadi kalau, ini kadang editor tuh harus ikut banget ketika produksi supaya tahu prosesnya seperti apa. Jadi kalau untuk sound pasti tahu lah, mereka udah remark atau nandain ketika pas lagi produksi apa yang harus diambil, apa yang harus dikerjakan ketika nanti di pasca produksinya. Kayak misalnya, contohnya dari awal tuh sebenarnya sutradara udah mengasih cue atau kode ke anak sound untuk bikin audio, biasanya seperti itu. Kayak kalau kita bicaranya sekarang visual dulu deh. Dari visual teman-teman tahu lah udah masuk tahapan editing ya kan. Ada lodging, kalau tahapan editing itu kan ada lodging. Ada preview dulu, preview, lodging, gue lupa lagi tahapannya. Ada, gue langsung lompat ketika lodging, itu rough cut,
rough cut, nanti setelah pokoknya sampai ke rough cut ya, itu editing offline tuh. Itu editing offline. Oke. Sampai si gambar itu udah tersusun. Si gambar udah minimal udah tersusun walaupun masih kasar. Namanya juga raw cut kan. Nah, kalau udah gambar hasil raw cut itu nanti dikasih ke anak audio untuk diisi sound scoring atau musik scoring. Ya. Belum dong. Nah, udah masuk musik scoring, barulah di situ sekalian poley. Poley itu yang kayak membuat suara efek yang tadi gue bilang, kayak suara kaki, suara suara napasnya, itu poley itu tahapannya. Itu bersamaan tuh. Nanti udah suara efek, udah semuanya rapat lanjut ke editing online atau udah memberikan visual efek. Nah, udah dikombin dari hasil visual efek, udah pokoknya udah hasilnya udah maksimal lah. Hasil editingnya udah maksimal. Audionya udah ada, suaranya udah dibikin. Ini belum digabungin ya. Ini masih terpisah nih bentukannya audio dan visual. Nanti audio itu dikasih lanjut sama anak gue sebut lupa namanya, anak audio juga, audio editing, dubbing, keperluan dubbing, audio, dubbing, terserah. Nah ini satu saran juga kalau misalnya ketika kalian syuting, kalau misalnya memang dari awal, karena gini, kita kan ada audio dan visual. Nah, terkadang teman-teman terlalu terfokus pada bentuk visualnya saja, tapi tidak memperhatikan bentuk audionya seperti apa. Padahal ketika visual yang bagus itu akan sangat dinikmati ketika audionya juga bagus. Makanya ini harus penting banget gitu. Audio dan visual ini. Kadang yang tadi gue bilang nih, teman-teman ketika lagi nonton film kadang suka ada aja yang ngerasa kayak, wah anjir, ini kok gini banget audionya, kayak ngerasa kayak aneh. Nah, itulah missing gitu ya. Miss audio gitu. Jadi ketika udah pembuatan proses audio, editing online juga udah selesai, audio, semua kebutuhan audio udah selesai, maka kalau video di composition, kalau udah masuk sound editing, baru akhirnya di mixing. Sama, itu ada beda departemen lagi. Udah masuk mixing, final, nanti ada cross-check lagi sama produser dan sutradara, hasilnya seperti apa, baru masukkan revisi 1. Ini kayak gini nih. Ini kayaknya adegan yang ini dipotong aja deh. Nih, ini ada ini. Makanya kadang teman-teman durasi biasanya yang diperhatikan itu durasi. Terus aspek-aspek yang ada di dalam videonya kayak pesannya tersampai nggak nih sama apa yang diinginkan, visi di awal. Di pra itu kan kita punya visi tuh. Visi apa yang harus disampaikan pada film ini. Informasi apa yang ingin disampaikan pada film ini. Makanya nanti ketika keluar, ditonton sama sutradara dan produser apakah sesuai dengan visi yang sudah ditentukan di awal atau durasinya sudah cukup. Nah, ada revisi lagi lanjut terus aja sampai akhir itu benar-benar final. Ketika sudah final makanya lah akan siap dipublish gitu Pak. Kalau udah masuk praproduksi itu sebenarnya pasca produksi itu udah tahapnya tinggal rebahan, ngopi, duduk depan laptop lah begadang. Oke, jadi begitu teman-teman, pemaparan sistem produksi film dari Bang Sopyan. Kita udah mulai masuk sesi diskusi kali ya? Iya. Ih anjing Cok, si Dipo main game dong. Ini masih ada waktu 8 menit nih kita buat diskusi. Ini kawan-kawan udah siap belum buat diskusi nih? Jawab. Udah boleh. On mic. Silahkan on mic. Yang mau nanya. Gue mau nanya dong. Adi. Jadi sok silakan. Oke, silakan Adi. Cerita kita Di. Adi silakan. Mau nanya tipsnya dong, bagi-bagi tipsnya buat sebagai sutradara nih. Gimana caranya untuk melatih kepekaan terhadap editorial thinking. Apa tuh? Oke. Pemahaman editorial. Pemahaman editing. Gini. Jujur ya. Sebelum emang background gue sebenarnya seringnya gitu di bagian sutradara. Cuman
Kalau untuk apa namanya kepekaan sendiri, kalau gua sebelum menjadi sutradara gua seorang editor gitu. Jadi gua udah paham bagaimana teknis editing. Jadi kadang ketika lo sutradara ya, ketika lu proses produksi itu semua gambar itu sudah dijahit di kepala lu. Paham nggak di sini? Ya kan? Pasti lu juga merasakan itu kan. Jadi ketika pas lagi proses produksi, itu gambar itu sudah terbayang nih di kepala lu seperti apa nih visualnya yang bakal nanti di editing seperti apa. Jadi makanya perlu ada banyak diskusi juga sama editor. Jadi pengen si sutradara ini apa? Jadi saling memberikan problem dan solving sebenarnya. Si editor punya problem misalnya, nanti sutradara memberikan solving. Atau nanti sutradara memberikan problem, nanti editor memberikan solving. Harus banyak diskusi sebenarnya. Kalau untuk kepekaan sutradara untuk editor thinking, berarti gaya berpikir editor ya? Iya. Sebenarnya biar gitu sih. biar satu visi gitu kan maksudnya kan? Iya. Iya. Makanya emang kadang yang editor itu kan second director ya kalau di produksi. Jadi apa namanya? Yang mempertanggungjawabkan itu kan kadang si sutradara karya itu. Tapi ada juga yang namanya, gue lupa lagi. Editor. Gue lupa lagi. Storytelling. Ada namanya editing storytelling. Gimana caranya editor itu bercerita dari hasil gambar yang udah ada. Sebenarnya sutradara nggak punya hak untuk seharusnya sutradara memberikan kebebasan dong. Tapi ingat, kita punya garis besar apa yang harus dipatuhi gitu kan. Alur ceritanya seperti apa nanti diskusi pasti harus saling menahan ego sebenarnya gitu sih, harus bisa saling menahan ego dan harus bisa saling kadang misalnya si sutradara punya pendapat A, si editor punya pendapat B, jadi makanya didiskusikan yang mana yang bagusnya, pesannya seperti apa gitu sih sebenarnya. Iya, karena emang kenyataannya sering terjadi juga kan. Iya, emang sering sudah terjadi. Masuk pasca ketika proses editing, sutradara menginginkan si plot cerita itu seperti apa, tapi editor kadang ada yang tidak, loh kok gitu nggak masuk akal, atau saya tidak menyanggupi untuk mengedit apa yang Anda minta, misalkan kayak gitu, itu kan bakalan gimana ya, jadi nggak enak sama dua belah pihak gitu. Iya. Kita sebagai sutradara pengennya kayak gini ceritanya, visual efeknya seperti ini dan lain-lain gitu, tapi si editornya tidak menyanggupi atau tidak atau punya pemikiran lain gitu. Nah, kalau untuk masalah menyanggupi atau tidak itu memang dari awal kan sudah ada kesepakatan di pra ya, kan sudah dibilang pra itu mempersiapkan semuanya kebutuhan dari mulai produksi bahkan sampai ke praproduksi sebenarnya, ke pasca produksi maksudnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya sudah nggak ada lagi karena sudah dipikirkan gitu. Bahkan ketika produksi aja, editor tuh berhak untuk request shot. Jadi misalnya editor mau request shot, editor request namanya. Kayak misalnya ketika lagi syuting, editor request izin sutradara, Pak, saya mau izin ngambil shot gini dong, ini. Atau cutaway, Pak, jangan lupa ya ambil shot cutaway untuk scene ini. Jadi ketika ada masalah shotnya, jadi bisa dipindahin ke cutaway gitu. Makanya perlu banget sih sebenarnya. Kalau untuk yang masalah merubah cerita, kalau gua saranin jangan ganti editor sih, karena dari awal dia sudah menggagalkan kesepakatan yang sudah ditentukan gitu. Iya mah kalau kesimpulannya apa ya, banyakin ngobrol sih sebenarnya sama editor tuh, karena second director kalian tuh kan editor di pasca produksi. Makanya teman-teman sutradara nih yang mau jadi sutradara, kalau bisa ketika editing tuh didampingi. Jadi supaya tidak terjadinya miss gitu. Ketika udah hasil udah jadi, kok baru dilihat hasilnya kok kayak gini gitu. Makanya editor mendampingi editor supaya hasilnya menjadi satu visi gitu. Karena kalau ada bareng-bareng bisa dibicarakan saat itu juga di lokasi. Ketika pas editingnya. Gitu sih paling Oke, gimana Adi? Oke, udah cukup ya? Thank you. Terus jadi editor juga kalau bisa mah jangan ngeliat sih. Jangan ngeliat sama jangan ngeyel aja. Udah. Oke. Kita bisa lanjut jadi sutradara apa editor? Enakan sutradara apa editor dalam merangkai cerita?
Kalau untuk merangkai citra. Kalau untuk merangkai cerita ya jelas enakan sutradara lah, karena atau penulis naskah sih kalau untuk merangkai cerita lebih enak. Sosok mau nanya. Masa lu bang, udah lewat lu, udah masa lu, bukan masa lu bang. Silakan. Teh Gue Puspa, silakan. harapannya nanya tuh anak yang 20 gitu yang lagi. Teh Puspa. Udah, Sob. Sok, silakan. Sosok. Mau nanya atuh. Mana sih tadi pertanyaannya? Speaker lu nyalain sosok bodoh Udah astagfirullahaladzim. nyala. Kalau nanya, kita jawab. Silakan. Sob, kan lu sebelumnya editor ya, Sob ya? Ya, Kalau misalnya ngedit suara gitu, kan kalau misalkan suara, gimana ya? Ngedit suara yang biar nggak itu pakai aplikasi atau pakai apa gitu? berarti teknis ya pertanyaannya ya. Yap. Ada aplikasinya sebenarnya, tapi usahakan ketika lagi pas produksi jangan sampai ada noise. Iya tahu, tapi kalau misalnya pas lagi ngetek tuh aplikasinya gue pakai pasti audio. Apa sih? Audition, gue pakai Adobe Audition. Pakai Adobe Audition. Oke. Udah itu doang gue Ya. nanyanya. Ya, ada kok, ada buat yang noise-nya. Cuman kalau untuk pas lagi produksinya, gue biasanya pakai yang murah, yang ada aja. Tergantung kebutuhannya. Oh ya udah itu aja dah. Iya. Oke, Kasih thank you. guys. Thank you, Teh Puspa. Cok, Monyet Sia, silakan Monyet Sia. Dipersilakan. Oke, gue nanya sekarang. Lu jangan songong lu bener-bener lu. Buruan 2 menit lagi habis waktunya. Bro, Iya, gue tanya. Gue pengen 2 menit ya, 2 pengen menit. nanya nih. 2 menit. Iya, ya astagfirullahaladzim. Nih, kalau itu kan gue pengen nanya Reki sih, bagian Reki. Reki tuh kayak 1 menit lagi, 1 menit lagi. Allahu Akbar. Reki kayak bener-bener mau produksi atau emang bisa kita laluin sebelum-sebelumnya gitu. Kita ngereki dulu segala macam. Tentang Reki sih kalau menurut gue. Lokasi ya. Berarti biasanya itu kan udah beda bagiannya. Itu kan kalau itu kan udah bagian ranah lokasi. Itu biasanya bisa dilaksanakan secara bersamaan juga bisa. Bisa dilaksanakan secara sebelum, bisa juga sudah tergantung kalau misalnya memang anak lokasinya udah dapat. Jadi ketika naskah udah final keluar, terus anak lokasi megang tinggal di breakdown kan, butuh lokasinya ada berapa nih? Misalnya butuh lokasi taman, kamar mandi, gini. Itu juga semuanya sebenarnya bisa di-cheating, tergantung. Misalnya kita pakai halaman depannya ada di rumah lu, Gi. Misalnya halaman depannya rumah lu. Nanti kamarnya karena yang rumah lu tidak memadai kamarnya, misalnya kita pakai kamarnya kamar kosan yang udah bener-bener di-set. Bisa. Kalau untuk waktunya sendiri, biasanya kalau gue dilaksanain ketika memang semuanya sudah kebutuhan siap, kita reki untuk lanjut meeting selanjutnya. Meeting untuk menentukan gimana nih lokasi ini. Karena gini, kalau kita mau ngomongin reki, sutradara kan perlu bentuk apa ya namanya kalau di gambaran visual untuk di desain produksinya. Jadi kita mau pakai lokasi ini nih, kita foto supaya nanti teman-teman juga visualnya tergambar dengan lokasi yang ada. Jadi bakalan kayak gimana adegannya. Nah itu sebenarnya untuk nanti kebutuhan kalau sutradara sendiri itu untuk kebutuhan nanti di blockingan. Proses gambar blockingannya seperti apa? Anak art juga udah tahu. Jadi lokasinya dari sini ukuran dari sini ke sini, titik sini ke titik sini berapa meter. Jadi ntar dari sini ke shotnya, kalau shot mau di siapa anak art. Nah, itu udah tahu. Gitu sih. Kalau nggak ada aturan baku yang menentukan kita harus reki setelah ini, kita harus reki sebelum ini. Nggak ada aturan bakunya, tergantung kan balik lagi ke masing-masing sistem produksi. Kalau memang sudah mengharuskan untuk reki. Oke, jadi seperti itu Bang Regi. Oke. Ada Boleh, lagi pertanyaannya? Ngerti lagi. Dulu, makanya ini gue nanya lagi nih. Silakan. Berarti Reki sans ya, mau kapan aja gitu kan? Ya, Apapun santai itu. sih, mau kapan aja.
Cuman harus dilaksanakan. Yang jelas sebelum. Oh, Yang jelas sebelum syuting. Yang guys. Terima kasih Angek Manchester. Love you. Ih, enggak segitu doang. Dicabut dong. Anjing nanya gitu dong, dicabut bangsa. Mana Ya. lagi? Udahan. Cabut dia. Sok next. Ada yang mau bertanya lagi? Tahu ya, ayo kayak kene ya, tolong. Gak jelas banget, Rik. Jelas ya, belum. Aduh, Reki. Coba di Bagus, mau absen. nanya nggak? Bang Bagus. Sofyan di absen Sekarang dulu perpisahan angkatan sebenarnya. 10. Angkatan 10, Angkatan 10, coba angkatan 9. 10 mana? Bagus. Kur, nanya nggak, Kur? Angkatan 10. Angkatan 10, coba emot gini. Oh, dia beda sendiri, Cok. Ini soal angkatan 10. Siap. Itu Andrian Muhammad, mau nanya nggak? Sok, angkatan 10 harus nanya nih. 9 Tuh, Ranas tuh nanya 9 tuh. juga. 9 nanya, 9 mau nanya tuh katanya angkatan 9. Nanya. Yo, nanya. Gua nanya Dipo mana, Dipo? Cok. Oke. Ayo Rifki silakan Rifki nanya. Gua mau nanya tentang dalam Dia nih, suaranya nih. proses produksi film nih ya. Kan kita butuh persiapan yang matang juga kan, kayak tadi praproduksi, terus kemudian produksi dan pasca produksi. Nah, kalau misalkan kan itu perlu riset ya. Kalau misalkan ada sutradara atau apapun filmmaker gitu yang nggak riset, itu bisa nggak ngejalanin produksinya itu? Atau emang harus riset dulu terlebih dahulu? Coba gimana? Ini kita berarti bahasa ide cerita ya, ide ya? Iya. Nggak semua cerita yang harus riset sih. Karena kan kalau kita bicara soal kecuali di film itu berbicara soal fakta atau data. Iya, riset itu penting memang, tapi ada beberapa film yang memang tidak diperlukannya adanya riset. Kayak contohnya kita buat cerita ada sih, tapi harus pakai riset juga sih, Cok ya. Harus riset Riset itu penting sih sebenarnya. Kayak misalnya harus adegan sedih, sedih, tapi sedihnya seperti apa. Nah, itu harus tahu tuh kayak gitu tuh. Oke. Iya, benar. Ada, harus riset dulu. Cerita-cerita fiksinya pasti ada riset. Oke, siap. Itu. Oke, Siap, mantap. Next ya. Udah kecil lagi nih deh, kalau lu misalnya mau ngedeketin cewek, lu juga pasti riset kan? Lu pasti cari tahu kan? Iya. Bener nggak? Pasti. Iya, pasti. Sesimpel itu maksud Oke, next. Pembahasannya bukan ke situ. Enggak, maksudnya itu contoh, itu sesimpel itu. Lu mau ngedeketin cewek, bahkan lu juga harus riset gitu. Apalagi kita bikin film. Oke, Ya, benar. khususnya dokumenter kali ya, apalagi film dokumenter gitu ya. Oh, Ya. apalagi film dokumenter mah. Terus riset nih, mungkin ada yang lagi main game tuh, Dipo. Coba aja Iya. lu panggil namanya 3 kali. Bang Dipo, gimana? Dokumenter. Nah, kan. Enggak, Ayo, Nongol kan mukanya. ayo gimana? hanya dokumenter. Membuat film biasa juga itu wajib ngelakuin riset. Kalau nggak ada Wajib, riset, ya. buat naskah goblok. Iya, Bang. Gua bilang pakai riset, Bang. Buset dah. Iya, semuanya harus pakai riset. Semuanya harus pakai riset. Apapun juga itu semuanya pakai riset. Mau lo pakai drama fiksi ataupun juga drama dokumenter atau fiksi itu semuanya harus pakai riset. Tinggal Pakai riset. tergantung kualitas dari risetnya. Lo mau sejauh apa? Lo mau buat drama fiksi, misalkan lo tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 2000-an, lo kan harus punya detail kan? Detail itu kan riset. Iya, benar. Ini mulai, contoh gue mau namain nih, Itu Bang. semuanya Mulai latar belakang cerita aja, misalnya lu juga harus menentukan itu kan, dan itu juga lu harus perlu riset. Misalnya lu mau bikin cerita ke model budaya pop sekarang lah, lu juga harus riset budaya pop itu seperti apa. Itu contohnya paling gampang banget.
Iya. Sekarang gini, lo film hari H, film H kan? Ya nggak? Hari H. Bener nggak? Film lo yang dulu. Hamin satu, Bang. Hamin satu, Bang. Hamin satu, Bang. Hamin satu. Film dulu. Oh, film gua. Misalkan hari H dong, bangsat. Oke, silakan Bang Dipo. Yang lain di mute tolong. Silakan Bang Dipo. Misalkan Hamin satu, ketika lo ngebuat Hamin satu, itu kan lo kan mikir kan, ini akhirnya si aktor terakhirnya, pemeran utama terakhirnya itu kan lo mau buat mati. Nah itu kan lo kan mikir kan, Iya, mati ini itu gimana hukum di Indonesia berlangsung. Ya kan lo kan seperti itu kan kemarin kan? Iya. Nah itu kan riset. Iya, memang, Bang. Kan nggak ada yang bilang nggak ada yang garis. Iya, lo riset. Ya, contoh, Bang, riset benar. itu- Jadi begitu, Ki. Kata Bang Dipo, menambahkan terima kasih, Bang siap. Dipo. Oke ya, udah ya, lanjut lagi. Gue lanjut Siap. lagi nih, anjir. Kagak. Terima kasih. Selamat main game Bang Dipo. Oke. Ayo, angkatan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ada yang mau nanya? Gua mau nanya, boleh gak? Boleh, Alwi. Nah. Silakan, Alwi. Boleh. Kalau ini gue masuknya tentang art. Wih. Ya, Art. Kenapa Art? Kalau misalkan anak art itu punya hak gak gitu buat nggak suka sama tempatnya, karena dia bakal ngecocokin gimana artnya kan, tapi dia punya hak gak kira-kira dia buat mengkomentari tempat-tempatnya tersebut? Enggak. Selama gue syuting nggak ada tuh anak-anak komentar masalah lokasi. Misalkan. Oh, kira-kira punya hak untuk ini apa enggak? Ya kira-kira ada haknya gak buat dia nggak suka sama lokasinya tersebut? Oh, nggak ada. Kalau mau Nggak komentar, ada. paling komentarnya ke anak lokasi. Ya, Cok ya? Iya, itu tadi Alwi nanyanya begitu. Iya. Komentar sama anak lokasi. Tapi kalau menurut gua, kalau komentar usahakan ada problem solving-nya juga ya, Cok ya. Ada penyelesaian masalah juga gimana nih, kenapa lu nggak suka. Biasanya yang sering komentar tuh bukan anak art malah. Justru anak sound ya, Cok. Apa tuh? Banyak komentar kalau masalah lokasi itu anak sound. Biasanya. Karena kebutuhan audio noise yang ada di sekitar itu kan harus dicari tahu juga kan. Nah, itu anak lokasi tuh. Misalnya contoh gini deh, lu syuting malam dan lu syuting di hutan. Lu mau ngambil audionya senyap, tapi ada suara jangkrik berisik. Nah, lu mau gimana posisinya kalau udah kayak gitu? Terus menyalain anak lokasi kan nggak bisa. Hah? Oh ya benar-benar. Ngek. Oh, Gitu, Alwi. Gimana? Mau lagi lanjut? siap. Aman, lanjut. Iya benar. Iya benar. Tambahan juga dari Lucok tuh tadi. Anak art biasanya kan menyesuaikan artnya itu kan sesuai lokasi yang udah ada. Jadi jangan sampai kalian terlalu ini sih bagus sih sebenarnya ya, terlalu semangat. Cuman saking semangatnya udah ngebuat duluan tapi belum tahu lokasinya nanti kayak gimana. Makanya mungkin timbulnya komentar dari situ. Oke, terima kasih Bang Sofyan. Terima kasih Alwi. Next. Yuk, lanjut. Terjawab nggak, Wi? Kejawab. Lanjut. Yuk, lanjut. Dava Prabaswara nih dia. Kalian mau nanya nih, lambaikan tangan. Dia tentang audio nih. Gimana Dava? Silahkan. Mau nanya dari audio. Iya, Dava siapa berapa ya? 10. Oh, 10. Alhamdulillah Ya, Dava, ada juga. Buat proses ngilangin noise itu kan pakai Adobe Premiere ya. Audition saya, Pak. Oh iya, audition lupa. Itu digimanain dari proses audionya biar noise-nya nggak parah banget. Oh, sebenarnya tutorial di YouTube banyak banget. Gini, ada kalau workflow gua ketika gua lagi ngedit nih, ya workflow gua semua sudah tersusun audio. Gua akan klik kanan ada open in Audition, Adobe Audition ada kan ya kalau teman-teman Premiere. Jangan pakai FCP, kalau FCP mungkin nggak ada. Udah pakai itu nanti lu setting ada di efek audio itu masuk efek
itu ada noise reduction. Nah, di situ lu mainnya di situ sebenarnya. Kalau misalnya lebih lengkapnya lagi caranya kayak gimana, sebenarnya kalau udah kayak gitu enaknya sambil lihat gitu. Gue jadi megang laptop juga sambil gue contohin. Cuman tutorial di YouTube coba aja searching cara menghilangkan suara noise di Adobe Audition, itu udah ada caranya. Tapi Itu lebih lengkap. ada tambahan lagi kan pas kumpul CLP kalau nggak salah Bang Sofyan pernah bilang pelajarin frekuensi suara. Itu Bang Sofyan pernah pakai equalizer atau gitu-gitu nggak? Selain noise reduction gitu. Oh, equalizer ya? Iya. Gini, kalau untuk frekuensi suara tuh sebenarnya agak susah ya, Cok ya. Karena tidak terlihat kan. Kita mengandalkan kemampuan indera telinga kita, indera pendengaran. Jadi, kalau untuk main di equalizer sendiri, jujur gue agak kurang paham. Bahkan kalau untuk, tapi kan kalau untuk sekedar mixing antara backsound, vokal, itu gue mungkin bisa bantu kita main gimana. Cuma kalau untuk, tadi kan konteksnya noise ya, benar nggak ada? Iya. Nah, kalau noise itu kan suara yang mengganggu ya kan. Noise itu suara yang mengganggu, bukan suara yang tapi kalau misalnya memang itu dibutuhkan, itu bukan noise. Tergantung gimana kebutuhan audionya. Jadi kalau untuk menghilangkan suara yang mengganggu, saran gue lu bisa, kalau misalnya udah bener-bener fatal banget ya, nggak bisa diapa-apain, lu bisa dubbing kalau untuk vokalnya, atau audionya lu bisa retake. Jadi cuma anak sound aja yang berangkat ngambil audio. Makanya gini, solusinya ketika lu lagi syuting, sebelum lu syuting, anak audio udah record duluan, tapi dengan keadaan senyap. Record aja 5 menit untuk suara apa? Suara ambience-nya. Jadi ketika lagi syuting, ada suara kendala, lu udah pegang suara ambience yang penting. Jadi lu punya jalur sendiri nih untuk ambience-nya nih di Premiere tuh. Iya. Jadi record dulu minimal ya 5 menit lah untuk 5 menit ambience ini. Ambience scene 1 misalnya. Lu udah pegang nih ambience-nya, tinggal nanti kalau misalnya ada sekiranya ada trouble pas lagi proses pengambilan gambarnya, karena lu juga record audio tuh. Lu udah punya latar ambience-nya, suara latar ambience-nya. Jadi kalau misalnya memang diharuskan dubbing, lu udah enak tuh. Tinggal di mixing volumenya aja. Berarti nanti di Premiere itu ada 3 track audio gitu ya, kayak buat ambience, suara, sama background musik gitu kali. Ya, tergantung sih sebenarnya banyak. Volley juga, suara volley, suara efek kan banyak. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Iya, gue paling banyak itu ngedit film, paling banyak tuh gue sampai 30 audio. 30 ke bawah. Videonya 50. Banyak ya? Oke. Gimana ada itu, Pak? Ada kami sini ya? Iya. Ada lagi. Silakan. Apa ya? Buat terakhir, kalau yang kita kerja di audio nih, itu masuknya kemana sebenarnya? Job desk itu sebenarnya kemana? Apa? Job desk Kalau kerja di audio itu job desk-nya sebenarnya kemana? Audio itu kan sebenarnya TV ya. Iya. Kalau film itu biasanya dipakainya sound. Oh iya, sound maksudnya. Kalau itu masuknya masuknya di mana nih? Pasca atau di departemennya? Iya, departemennya. Tiap divisi gitu. Oh, kalau audio itu kan nih, gue sebutin ya. Departemen audio tuh dia punya departemennya sendiri, anak audio tuh. Iya. Neng, bisa datang Neng. Pokoknya kalau di departemen audio itu kan punya departemen sendiri, isinya ada sound director, ada boomer, ada asisten sound director juga, ada boomer juga mungkin bisa 2, sesuai kebutuhannya. Iya, mungkin kalau misalnya diperlukan mixer itu udah produksi besar berarti. Ada mixer juga, ada kalau udah masuk pasca nanti udah masuk volley artis. Atau di pra juga sebenarnya di paskanya, di produksinya juga bisa nge-volley sekalian. Sound recordist, lupa saya sound recordist juga ada lagi. Terus banyak sebenarnya kalau ngomongin audio. Terus nanti udah belum bagian mixingnya, ada musik directornya. Terus udah musik director, ada yang bagian dubbing udah dipegang sama anak mixing juga sih. Ya gitulah makanya.
Banyak sih kalau untuk departemennya tuh. Oke. Udah cukup. Cukup, Dava. Jelas ya, kalau ada yang masih kurang paham silakan tanyain aja. Enggak, udah cukup. Makasih, Oke, Bang. terima kasih Dava. Ini angkatan 10 yang pertama nih yang bisa yang nanya di forum. Yang lainnya kemana, Dav? Ada nih Andrean Muhammad, nggak tahu. Coba nanya, Dre. Oke, Andrean Muhammad, silakan nanya. Andrean Muhammad. Halo. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, Raras, mungkin kita langsung... Raras. Gimana, Raras? Raras, coba. Mas nanya, Ras. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup aja berarti. Iya, boleh deh. Oke. Ipau. Ini kita lagi live streaming di YouTube ya. Seriusan lu? Iya, gua baru ngasih tahu, lupa. Mana linknya coba gua mau nonton. Nanti susah nih, monitornya lagi dipakai multicam. Live streaming YouTube. Nggak ngomong, padahal gua bisa share dulu. Silakan. Siapa yang nanya nih? Oke, Bang Dipo silakan. Bang Dipo nanya. Oke, boleh, Bang. Andrean Muhammad itu tolong tanyain. Tanyain apa? Bang? Tanyain si Andrean Muhammad. Coba siapa sih? Coba tolong tanya. Oke, Andrean Muhammad. Silakan tuh sama Bang Dipo. Disuruh nanya langsung sama Bang Dipo nih. Enggak, nanya ke Sofyan coba. Oke. Silakan Andrean Muhammad. Nah, udah gua nyalain tuh Andrean, sok silakan. Di mute lagi sama dia. Sok, silakan Andrean. Ayo, Andrea. Dia nggak mau nanya dia. Raras, coba Raras. Oke, 10 menit terakhir nih. Nggak ada yang nanya, Cuk. Ya udah kalau gak ada yang nanya, kita penutupan aja berarti. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ya. Kalau dari gua mungkin teman-teman di sini jangan pernah takut untuk bikin film ya. Jangan pernah ngerasa minder juga, jangan pernah ngerasa sekali lagi hilangkan rasa kompetisi, tapi timbulkan rasa kolaborasi. Jangan coba bangunlah ide kreativitas kalian, karena kalau kalian sendiri tidak mau membangun, kalian tidak akan berkembang. Yang dibutuhkan sekarang ini pergerakan, bukan rancangan. Itu sih, mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Sofyan Ramadan udah mau berdiskusi, udah sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan angkatan 10, 9, 8, 7 dan seterusnya yang tadi join juga terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan sedikit ilmu dari Sofyan Ramadan. Terima kasih. Amin. Gue boleh sedikit nggak? Silakan Bang Dipo, silakan. Boleh Bang, silakan Bang. Gue suka banget ya sama channel ini. Mudah-mudahan di corona ini terus berlanjut. Teman-teman juga panitianya kayak Arif dan lain-lain ya, masih tetap semangat. Nah, coronanya masih berlanjut, berarti nggak beres-beres dong Bang coronanya Bang. Bang, kalau suka channel ini jangan lupa subscribe Bang. Subscribe, Di like, and share. Ditunggu lanjutannya lagi untuk tema yang baru lagi dan anak-anak CLP yang jadi narasumbernya ya. Oke, siap Bang. Nanti di next itu ada departemen kamera, departemen sound dan yang lain-lain kita bedah. Ya, itu akan lebih detail lagi tuh. Gua tunggu. Thank you banget. Makasih ya. Ya. Semangat. Yuk, semangat. Semangat pusreng Bang. Ritual. Yuk. Ritual.
Biasa seperti biasa CLP ketika sudah selesai. Kalian semuanya begini aja bro. Yuk, Gini. tangannya. Tangannya buka aja gini ayo. Tangannya buka. Kita merasa online. Anggaplah di kiri kanan kalian semuanya ada. Sini lah. Ayo moderator hitung ya. Arif hitung nih ya. 1, 2, 3. CLP. Rifki dong, yang pimpin Rifki dong. Oh, Rifki. Pimpin Rifki. Oke. 1, 2, CLP. Terima kasih atas kerjasamanya. Tugas yang masalah aja kadang orang ada yang berbeda-beda dengan cara bicara. Tergantung dari planning orang. Ada ini kolaborasi yang tadi bilang. Buat film biasa juga itu wajib ngambil. Kalau nggak dari itu, akan bobot.